Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda-tanda penderitaanmu mulai pindah ke mantan. Jadi seperti yang kita ketahui bersama ya, saat mantan begitu gembira melihat betapa kita menderita setelah dia mengkhianati kita. Kenapa dia gembira? Dia memamerkan orang ketiga ya. Jadi kalau mantan itu masih menghargai perasaan kita, meskipun dia mengkhianati kita, dia tidak akan memamerkan kemesraannya bersama orang ketiga. Ini kan di Instagram pribadinya dia pamerkan, di Instagram adik-adiknya juga ada, di Instagram sahabat-sahabatnya juga muncul ya. Jadi mantan memamerkan kebahagiaannya kemana-mana. Dan dia tahu persis ya. Kita juga tahu akun media sosial sahabatnya, adik-adiknya, saudara-saudaranya. Sehingga ketika dia pamerkan itu, pasti akan segera kita ketahui. Dan kebahagiaannya itu adalah cara dia ya menunjukkan rasa gembiranya di atas segala penderitaan kita. Nah, jadi kalau dia menghargai perasaan kita, dia tidak akan memamerkan kebahagiaannya. Cukup dia bahagia dengan orang ketiga tanpa orang lain perlu tahu. Tapi ketika dia memamerkan itu, memang dia tidak saja bahagia bersama orang ketiga, tapi juga bahagia melihat kita menderita. Jadi ketika mantan memamerkan kebahagiaannya, menunjukkan kegembiraannya di atas segala kesusahan kita, itu kan pertanda bahwa penderitaan yang kita rasakan ini otomatis akan pindah ke mantan. La tushhiris samatata li akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Janganlah kalian menunjukkan kegembiraan di atas kesusahan saudaramu. Jika demikian, maka Allah akan merahmatinya dan justru memberikanmu kesusahan. Ya, itu sebabnya yang pertama tuh, penderitaan kita akan pindah kepada mantan. Ada pula sebab yang kedua. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh sebab yang kedua dan tanda-tanda penderitaan kita sedang pindah kepada mantan, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, sebabnya yang kedua, doa kita. Jadi ketika kita berdoa apapun untuk mantan, termasuk kita berdoa agar mantan yang merasakan penderitaan yang kita rasakan ini, maka apa yang menjadi doa kita itu akan kejadian. Karena doa orang yang terzolimi adalah doa yang mustajab. Dakwatul mazlumi mustajabah, wa in kana fajiron fafujurhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang terkabul. Nah, sekarang apa dua tanda itu? Ketika penderitaan yang kita rasakan ini sedang pindah kepada mantan.
Yang pertama, yang kita rasakan, kita merasa lega. Ya, kita merasa beban kita terangkat, merasa kemarin pikiran tuh terasa berat terus, sekarang terasa ringan. Ya, dan pada sisi yang lainnya, kita melihat terjadi perubahan pada hubungan mantan dan orang ketiga. Jika kemarin mantan terus-menerus tidak henti-hentinya memamerkan kebahagiaannya bersama orang ketiga di Instagramnya, di media sosialnya, terus, ya, sekarang tiba-tiba berhenti. Tidak ada lagi postingan-postingan bernuansa romantis bahagia bersama orang ketiga. Bahkan bisa jadi mantan kemudian berhenti menggunakan media sosialnya. Ya. Kemudian tandanya yang kedua, terjadi perubahan pada kehidupan mantan secara keseluruhan. Kalau tadi cuman hubungannya dengan orang ketiga, sekarang secara keseluruhan. Ya, mantan jadi kelihatan sangat lelah. Mantan tidak punya pekerjaan sekarang, jadi menganggur. Mantan terlihat menua. Mantan lebih mudah sakit-sakitan. Ya. Mantan dijauhi oleh teman-teman, sahabat, bahkan keluarganya, dan seterusnya. Jadi terjadi itu perubahan pada seluruh kehidupan mantan. Nah, ini kalau ada dua tanda ini menunjukkan bahwa penderitaan kita itu sedang bergeser atau sedang pindah kepada mantan. Kalau kemarin kita yang merasakan kesepian, sekarang mantan tuh yang merasakan itu. Kalau kemarin kita yang merasa dikhianati sampai kita tidak berani menggunakan media sosial karena kita posting apapun, semua teman sahabat akan bertanya bagaimana mantan. Ya, itu membuat kita stres. Sekarang gantian mantan yang tidak menggunakan media sosial karena khawatir, karena tidak berani, orang-orang akan bertanya tentang hubungannya dengan orang ketiga. Nah, jadi saat terjadi perubahan-perubahan ini, itu adalah pertanda bahwa penderitaan yang kita rasakan sedang berpindah kepada mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.